Untuk bahasa cinta atau love language, Yang yang pertama itu ada namanya physical touch. Jadi kalau misal jalan berdua, terus misal ke mall atau kemana gitu, gak rangkul. Selamat datang di podcast Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno. Oke, sekarang kita mau ngebahas apa nih dengan kalian cowok-cowok gemoy? Sebenarnya kita bertiga trio gemoy. Iya sih. Trio gemoy, terus pakai batik. Ya, ini bahasannya apa? Coba ditebak deh. Bahasannya apa? Agak menyimpang sih. Pasti nggak menyangka kalau kita mau ngebahas 5 love languages. Ya, oke. Dijelasin dong, Mas Dede. Apa sih love language? Menurut kamu aja. Menurutku gitu. love language itu apa ya? Bahasa cinta. Jadi cara atau pilihan kita untuk menyampaikan rasa cinta terhadap orang yang kita cintai. Itu kan ada berapa? Ada 5 ya? Love language itu. Ya, jadi betul, kurang betul. lebih segitu. Itu sesuai dengan karakter kita ya. Iya, karakter kita tuh senangnya yang mana gitu. Dan ini 5 sebenarnya ada di semua manusia, 5-5-nya, hanya yang dominan yang mana. Seperti itu. Dan ini dicetuskan oleh seorang konselor pernikahan bernama Gary Chapman di tahun 1992. Dan ini hype banget ya, setahun belakangan ini ya, banyak banget yang membahas anak-anak muda Gen Z, Gen Z selalu love language, ya, apa itu? Kan? Apa itu love language banyak banget itu. Padahal kui Indonesianya bahasa cinta. Yeah. Ya. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Tapi biar keren jadinya love language. Kalau zaman saya tuh ada itu juga body language. Bahasa cinta mencerminkan juga bodinya gimana ya, kayak gitu, bahwa ini bahasa tubuhnya kalau senang sama orang kan kelihatan, gerak-geriknya. Oke, kita mulai aja deh, kita bahas satu persatu ya guys. Dari pertama ya Mas Dad. Untuk bahasa cinta atau love language, yang pertama itu ada namanya physical touch. Aduh. Sentuhan cinta. Saya kok ini ya. Deg-deg ser ini kalau langsung ya nomor 1 physical touch ya, kayak physical gitu. touch. Ini dominan nggak kalau di Mas Da? Kalau di aku orangnya bukan yang suka apa ya, kayak rasa menyampaikannya bukan dengan sentuhan sih, atau dengan misalnya gandeng atau apa gitu kan. Mungkin aku enggak, tapi aku suka cewek yang kayak gitu loh. Oh gitu, kamu tidak melakukan hal itu ke pasangan, tapi pasangan saya menerima dengan baik ya. Baik, suka. Kayaknya rata-rata cowok kayak gitu. Makanya baik gitu ya, cowok kok sedang disentuh gitu kan. Yeah. Nah ini apa namanya, ini kalau boleh tahu dominan nomor berapa? Kan ada urutannya tuh biasanya. Ada 5 ya? 5. Nah untuk physical touch ini mungkin ketiga atau keempat sih mungkin. Oh, agak-agak bawah ya, gitu. Jadi bukan yang utama nih. Bukan yang utama. Ini kalau Mas Zul. Kalau saya suka menerapkan dan menerima juga. Gitu ya. Take and give. Ya pokoknya dua-duanya lah. Okay. Jadi kalau saya paling sering tuh dan paling seneng tuh ngerangkul tuh. Oh. Jadi kalau misal jalan berdua, terus misal ke mall atau kemana gitu, gak rangkul. Yes, nyaman ya. Iya. Jadi ini dominan kalau untuk. Enggak sih Bu, kalau dominan tuh enggak dominan, paling nomor dari 5 itu nomor tengah-tengah lah Bu, nomor 3. Oh sama dong sama dia ya, gitu. Terus apa? Kalau saya suka menerapkannya tuh ya kayak gandeng. Kalau menerima maksudnya Bu. Menerima tuh saya suka kadang digandeng gitu. Oh digandeng, ya. bukan menggandeng.
Ya. Maunya diduluin. Enggak diduluin sih, Bu. Ya yang penting bersentuhan aja lah. Oh gitu ya. Biar nggak jauh-jauh gitu. Oh biar nggak jauh-jauh, nggak mau jauh-jauhan kayak gitu-gitu ya. Oke deh, itu kayak gimana tuh kalau misalnya menggandeng tuh senangnya kayak gimana? Kan ada beberapa tuh jenis gandengan. Tergantung situasi apa dan tergandeng. Tapi ada lagi yang kalau di physical touch itu ada kayak pecahannya lagi tuh, ada namanya physical attack. Jadi yang suka cubit-cubit atau apa gitu. Kalau yang muncul itu suka cubit-cubit gitu nggak? Gigit sih. Gigit. Gemoy. Gemes berarti ya. Terbukti Bu kalau aku gemes. Menggemaskan gitu ya. Oh ada ya supnya ya. Tapi ya paling itu cuma buatan-buatan gitu aja sih. Oh bukan dari konselor. Bukan dari konselor. Itu ya apa? Ditambahi para genzi gitu ya. Terbuat oleh genzi. Ditambahi Zaman dengan sekarang. ada physical attack gitu ya. Physical attack. Kayak nyerang gitu kesannya ya. Padahal serangnya gemes kayak gitu-gitu. Oh nyerang cubit-cubit sayang lah, Bu. gitu ya. Cubit-cubit, gigit-gigit kayak gitu ya. Paling kalau udah kayak gitu tandanya minta diperhatikan lagi lah, Bu. Oh gitu ya. Oh tanda-tanda ya. Kalau dia udah nyubit-nyubit berarti kamu terlalu sibuk berarti. Oh gitu. Jadi kayak misal ya lagi contohnya kalau lagi ketemu terus kamu HP-an. Iya, HP-an terus tidak sopan. Itu kalau gigit-gigit oh ya udah berarti aku taruh. Oh gitu. Walaupun itu HP dari saya ya, WhatsApp enggak dijawab. Enggak ada, Bu. Kalau gitu. tetap lah, Bu. Oh, prioritas ya, tetap ya. Aduh, terima kasih. Kayak gitu. Orang tua juga prioritas ya. Pasti. Jadi mengerti ya si mbaknya ini. Bahwa ini dari orang tua, dari keluarga gitu, bahwa ini ya bisa gitu, boleh gitu ya ngasihnya kayak gitu. Kalau Mas dia gimana tuh? Gigit-gigit. Dulu gitu loh. Oh, dulu. Aduh, dia disclaimer langsung aku jadi jomblo sekarang. Dulu kayaknya enggak sih. Enggak kayak gitu sih. Yang sebelum-sebelumnya enggak ada yang physical attack gitu enggak ada. Oh, enggak ada. Sampai berani dengan anak pondok ya. Itu pas saat pondok apa udah lulus dari pondok? Udah lulus masih. Oh, gitu ya. Udah aman dari pantauan ya. Oh, udah lulus jadi awal-awal kuliah. Iya, awal-awal kuliah. Aduh, gimana tuh? Biasa di pondok dijaga ketat gitu, tiba-tiba ada kebebasan gitu ya. Kebebasan, nah itu. Feel free jadinya, makanya. Langsung liar kemana-mana. Oh, liar. Ya nggak seliar itu juga. Oh gitu. Ya kayak sampai yang gitu tuh. Oh kan biasanya kalau misalnya kita biasa di rules itu ya, ada aturan gitu, tiba-tiba ketemu kan pisah ya pas di asrama, iya. Kalau asramanya pisah. Asramanya pisah. Terus nanti pas di sekolah itu jadi ya kelasnya pisah, tapi kan tetap bertemu. Oh, satu gedung. Boarding school gitu loh. Boarding gitu. School. Jadi kelasnya tuh ada yang laki, ada yang perempuan sendiri-sendiri. Iya. Asramanya. Enggak, yang sekolahnya, kelasnya. Kelasnya ya dibedain. Tapi satu gedung. Ke kantin ketemu. Ke perpustakaan ketemu. Tempat-tempat umum ketemu semua ya. Iya, kalau di sekolah. Dan itu dengan ada CCTV pantauan juga ya. Iya, setiap kelas ada. Mengerikan. Kok bisa ketemu kayak piye? Ya ketemu kan di kantin. Maksudnya lorong kantin itu loh. Kok bisa kenal orang? Hah? Kepo kamu. Kenal enggak? Aku enggak terlalu kenal. Adik kelasmu? Iya. Pengagum rahasia berarti. Enggak adik kelas ding. Seangkatan dulu. Seangkatan. Antara seangkatan atau di kelas. Seangkatan. Kalau misal kelasnya dipisahkan berarti kan deketnya dan tahunya itu dari mana gitu loh. Deket tuh sama kamu? Enggak deket. Dia cuma tahu toh. Kalau kayak gitu, cewek itu sampai naksir gitu kayak sama anak Masda itu berarti visual yang dilihat. Oh. Berarti kan dia kan misalnya upacara atau apa gitu barisannya, oh ini cowok kelas IPA apa IPS gitu-gitu ya. Kayak gitu. Terus pasti nyari tahu dan nyari tempe. Ini anak mana, kelas IPA apa IPS, IPA berapa gitu ya kan. Akhirnya diincer tuh. Itu jangka waktunya masih panjang Zul. Menghunting itu. Pengalaman soalnya. Kisah cintaku di SMA suci, Bu.
Oh suci, maksudnya gimana sucinya? Enggak pacaran. Ya kamu menunggu soalnya emang yang itu. Emang anak ini loh ya. Dia kan memang sengaja nunggu DM. Oh dia ngincar dari SMP, Mas Oh, Da. iya. Masalahnya diincar, jadi dia tuh benar-benar figurnya ini nggak mau yang lain gitu. Jadi pas dia kosong kayak angkot, pepet gitu lah. Langsung. Jadi info putusnya tuh cepat ya. Ya alhamdulillah cepet Bu. Tahu dari mana nih? Update terus setiap hari. Iya update terus setiap hari. Tuh kan bucin dia memang benar katanya Mas Andik itu bucin itu masalahnya. Lah, emang sebenarnya sebelum dia putus tuh gue pernah chatan dia belum? Enggak. Oh pernah. Oh, chatan tapi. Iya. Cetan. Pernah tak kasih susu. Dia masih punya pacar tuh kamu kasih gitu-gitu? Enggak sebelumnya. Oh, sebelumnya. Tapi dia tidak tertarik dengan itu. Bukan tidak tertarik Oh, Bu. gitu. Pas aku yang menghilang. Oh gitu. Iya. Soalnya kan aku kalau tipe-tipenya tuh zaman SMA tuh aku yang malu dan takut sama cewek dulu Bu kalau ketemu. Oh gitu. Jadi Iya. habis ngasih sesuatu ghosting gitu. Ya. Menghilang di sekolahan itu maksudnya cewek itu nggak menemukan kamu. Oh, yang enggak, bukan maksudnya enggak tak komunikasiin lagi gitu loh, Bu. Oh, Gitu. menghilang dari komunikasi, tapi Iya. di sekolah ketemu. Ketemu Oh, tapi kalau ketemu ya diem-dieman. tetap ya enggak malah sapa-sapaan, Bu. Tetap sapa-sapaan tapi kayak Tapi tidak berlanjut gitu ya. Iya. Ini apaan ngasih susunya gitu ya. Sedangkan cewek tuh penisirin gitu ya. Ini buat apa? Cuman ngasih doang. Saya haus. kalau itu kan pas tahun itu loh, Bu. Tahu tahun 3, Bu. Apa itu? Peleton inti dulu, kayak baris berbaris. Oke. Itu SMA kelas. SMA kelas berapa kelas? Aku kelas 3. Oh, dia kelas 1. Oh, kamu ngelatih Dua. gitu. Kelas 2 nih, Bu, berarti. Dia Iya. kamu kelas 2, dia kelas 1. Kamu jadi pelatihnya gitu. Enggak. Kayak latihan bareng gitu loh. Ngeliatin bareng. Soalnya kan kalau lomba gitu kan ada setiap kabupaten tuh loh, Bu. Nah, itu lomba yang paling besar itu pasti 2 angkatan tuh keluar semua gitu loh, Bu. Oh. Jadi kan waktu mau lomba ya pasti latihan bareng. Ya. Seneng ya? Iya, Bu. Bisa mandang-mandang lah, lumayan gitu. Terus akhirnya karena dia tidak ada kepastian darimu, dia jadian sama yang lain. Nah, Tapi ya sebenarnya salah aku sih, Bu. ya kamu ghosting masalahnya. Iya, itu tadi. Kesalahan. Oke, lanjut ya. Mas Da, Yang kedua itu ada namanya word of affirmation. apa tuh? Itu kata-kata. Iya. Jadi Kata-kata, tulisan, ya bisa ya. Nggak harus, misalnya dia malu mengungkapkan Iya, dengan tulisan, kata-kata, surat, dia gitu. lewat chatting atau surat gitu. Itu termasuk dalam Word affirmation. word affirmation. Oh, termasuk dalam itu yang kedua ini. Oke, gimana, ada pengalaman Atau misal apa? pujian juga bisa. Oh gitu. Coba contohnya. Kita kayak korek nih. Kita mengorek dia nih tadi masalah peleton inti gitu ya. Sekarang dirimu yang tadi ketemu di kantin atau entah kalau kamar mandi pisah dong, laki perempuan beda. Oh iya. Ya kan? Iya. Tapi masjid bareng. Masjid bareng. Masjid bareng. Nah, itu ada beberapa fasum ya, fasilitas umum yang bisa yang kalian bisa buat bertemu gitu ya. Itu ketemu di mana? Oh, langsung kita. ya itu ketemu pas lagi istirahat, terus papasan. Nah terus dia tuh bilang kayak, Mas Da gitu. Terus dikasih ada coklat. Dia udah nyiapin ya? Maksudnya dia tidak, Mas Da nanti kita ketemu di sini. Enggak, langsung spontan dia. Luar Jadi biasa. terus dikasih coklat aku. Itu di kayak diikat apa ya, pita apa itu, ada suratnya. Oh, ya, pita. Jadi coklat itu terus ada gulungan. Ya. Ada gulungannya. Suratnya besar nggak? Kayak surat peta. Enggak dong. Enggak gitu. Berarti cuman- Kertas cuman ya, sticky kertas note buku. kayak gitu. Enggak, Oh, kertas. oh, kertas. Ditulis surat, Berarti digulung gitu. digulung. Enggak daun lontar. Daun Itu lontar. masa-masa Majapahit. Iya, terus gimana? Terus bacanya di kelas di mana? Oh, kelasmu ada CCTV. Aku baca di kelas itu. Oh, baca kelas. Iya. Ada teman-temanmu yang tahu, Mas dia dapat surat. Ada. Terus heboh rame. Iya, lumayan. Tapi ya cuman kayak circle-circle aja sih yang tak anuin. Oh, kamu ngasih tahu, aku dapat surat gitu. Oh, gitu. Jadi dibaca bareng. Anak-anak ini surat. Iya, saya dibaca kelas. bareng. Iya. Assalamualaikum. Anak-anak ini loh, ceweknya tuh kasih biar private ya, diem-diem malah sekelas tahu semua aja. Ya mungkin aku masih apa ya? Karena Nggak terlalu mengarah ke sana, maksudnya masih polos lah mungkin bisa dibilang. Tapi kalau polos gitu kan seneng. Apa biasa aja?
Kan seneng dikasih perhatian surat dan coklat. Ya seneng. Dikasih coklatnya itu seneng. Enggak dicepuin loh ke guru. Enggak. Solid, angkatanku solid. Cepuin, guru cepu. Terus habis itu dibaca, terus dijawab. Iya, suruh jawab. Dibalas surat juga? Atau langsungan? Nah, Aku biar kesana kan langsung. word of affirmation-nya beda nih. Satu bahasa tulisan, satunya lagi bahasa apa nih yang dari cowoknya nih gitu. Bicara langsung atau tulisan juga gitu. Tapi nggak boleh bawa HP ya? Nggak boleh. Oke. Tak balasnya itu apa ya? Dia kan ke kantin loh, ke angkringan. Ada angkringan. Masih jam sekolah? Enggak, tapi di luar sekolah. Angkringan di samping sekolah gitu tapi di luar pagar. Jadi kan nggak ada ustadz atau guru gitu. Nah terus di situ dia lagi beli di angkringan, lagi makan. Terus ya udah tak omongin ya gimana, intinya pokoknya ya terima kasih gitu aja. Udah dikasih coklat, udah ini, tapi ya udah, maksudnya nggak ada hubungan ke pacaran gitu, nggak ada. Oh, dia itu nembak, maksudnya nggak nembak, dia cuman ngomong aku suka gitu. Ya udah, kamu balasnya kamu suka apa enggak, intinya gitu. Kan nggak harus pacaran. Iya. Kalau misalnya dijawab iya kan, ya makanya bilang kan? Terima kasih gitu aja. Terima kasih, aku juga suka gitu. Aku nggak bilang gitu. Tapi aku juga suka sih, tapi aku belum mau pacaran gitu. Bisa kan? Cowoknya yang jadi itu bukan? Apa? Cowoknya yang jadi itu bukan? Oh enggak. Bukan. Jadi apa? Soalnya yang jadi sama dia gitu. Yang ini yang di kampus. Yang di kampus bukan. Lain lagi. Oh gitu. Oh, kenapa enggak dijawab? Tapi itu suka enggak? Akunya? Iya, sama dia suka enggak? Kamu suka enggak sama dia? Dia kan enggak ngomong. Dulu enggak sih. Oh, memang enggak. Pantesan ngomongnya terima kasih ya. Sudah merepotkan gitu ya. Suka aja lagi, Bu. Iya, kalau suka kan pasti dia, aku juga suka, tapi aku belum mau. Kan bisa ya? Kayak gitu. Tapi maksudnya gimana? Dulu itu aku belum masih bilang masih polos itu, Bu. Jadi nggak terlalu terasa dengan pacaran atau suka, nggak suka. Masalahnya takut ya, suka itu menyerempet ke sana gitu, khawatirnya. Ada komitmen di situ gitu ya, takut taunya komitmennya pacaran gitu kan. Jadian. Oh, ngeri-ngeri gitu ya. Kayaknya masih merasa bocil waktu itu. Juga takut ya sama lingkungan sekolah. Maksudnya? Ya takut juga sama lingkungan sekolah kan. Pastinya ada. Apa hukumannya kalau ketahuan pacaran di tempatmu? Kalau di tempatku itu SP, surat peringatan. Terus dipanggil orang tua juga. Kalau ketahuan. Berat dong. Lumayan. Makanya anak-anak itu takut ya. Takut. Ya bagus mengajarkan seperti itu. Supaya tidak macam-macam ya di asrama gitu. Daripada. Karena jauh dari orang tua gitu, kayak gitu kan. Oke, lanjut Mas Da. Yang ketiga, love language itu ada quality time. Waduh. Waktu berkualitas. Nah, aku nanya sekarang. Tadi yang kedua itu termasuk dominan nggak? Terus yang ketiga ini dominan keberapa? Bagi kamu? Nah, kalau yang quality time ini untukku dominan kedua. Kalau yang pertama apa? Pertama. Dominanmu? Word of service sih. Oh, belum. Kalau yang word of affirmation tadi? Enggak terlalu suka. Oh, paling bawah tuh. Paling bawah. Kalau kamu? Kata-kata? Terbalik sih, Bu. Oh, kamu? Paling atas. Paling top. Oh, jadi kamu sangat galau kalau tidak ada kata-kata yang menyemangati gitu. Kata-kata yang menunjukkan rasa cinta gitu. Oh, aduh. Terus kamu kalau misalnya senang memberi, itu tandanya dirimu ya, yang senang memberi. Iya. Tapi ceweknya, kamu apa senangnya kata-kata juga yang nomor satu? Kalau aku sih, kamu senang menerima mulu dari tadi. Kalau aku sih berusaha selalu mengasih semuanya sih, Bu. Oh, terserah gitu. Ya, tapi terserah dia. Tapi dominanmu apa? Paling dominan. Yang paling dominan tuh ya quality time, Bu. Oh, sama ya. Aku nomor 2. Nomor 2. Dia nomor 2. Tadi apa yang pertama? Oh, tadi belum. Oh, tadi yang ini nih, ketiga ya. Quality time. Oke, gimana coba? Ya ini nih, dia duluan yang paling dominan quality time-nya, pengen deket-deket terus gitu ya. Tapi kalau jauhan? Misalnya lagi keluar kota gitu. Ya, fit call, Bu. Video call sampai sleep call.
Enggak, tergantung orang ya. Kalau orang ini capek ya, ya udah. Gitu. Sleep call tapi HP-ne tipe padha wae yo. Cuma Apa gletak ngono alagit-langit Iya, terus fungsinya apa gitu kan. bisa disandarin di bantal. Iya tapi kan bantal tidak kuat. Iya, Bisa geser ke mana-mana kayak gitu. Pernah sleep call sampai sampai terbangun lagi? Kalau aku sih kebetulan belum pernah sih Bu sama pacarku. Aku baru mau nanya soalnya ya. Terus ya itu tadi kalau sleep call sampai bangun lagi dari tidur kan sleep call. Ya, jadi terus bangun lagi. Nah, itu bangun lagi tuh arep opo gitu loh. Kucek apa gimana gitu ya. Kalau aku kebetulan awkward banget ya kayaknya. Orang tidur diliatin gitu kan. Tapi kadang nyenengin loh Bu itu. Oh iya. Wis ndang rapi. Anu kowe Ya kalau rapi kan tinggal nengok ya bener enggak Mas Da? Jadi kalau kebetulan aku sama cewekku tuh kalau misal fit call gitu ya, salah satu dari yang ketiduran pasti kita sadar diri gitu loh Bu. Paling aku mau denger nafasmu gitu. Enggak. Jadi masa enggak toh? Enggak, ya jadi ya natural aja. Kan ada tuh emang Gensi. Iya, Aku sampai kayak gitu dengan ya, Bu. nafasnya. Jadi kalau semisal udah ada yang ketiduran gitu pasti dimatikan. Ya salah satu pasti ada yang matiin. Paling make sure buat dia dari tidur beneran tuh 15 menit mungkin Bu. Biasanya. Tapi apalagi kalau ulang tahun pengennya orang yang pertama dengan video call gitu, nunggu sampai jam 12. Kayak pengalaman banget. Berarti kamu mastiin dia tidur dulu gitu maksudnya? Iya, jadi kalau paling tak tungguin 15 menit gitu loh Bu. Jadi kan sekarang WA kebetulan kan udah bisa ya Bu, split screen gitu ya. Jadi kalau bisa ditinggal apa-apa gitu loh Bu. Kalau pas WC. Jadi kalau misal dia udah tidur ya tak tinggal buka. Follow. Enggak. Kalau tidur kadang-kadang. Gitu. Instagram gitu kan udah kalau udah 15 menit tak lihat udah tidur beneran ya anak ya udah. Bu ya wis rapi, kan udah dapat gaji itu dari Mas Nizar. Udah gajian enggak Mas. Enggak lah Bu, betul aja lah. Nah, secepat itu. Iya, secepat itu. Wes pengen ini melihat tidur bareng gitu kan. Aduh. Kalau Mas Da gimana? Quality time. Maksudnya? Iya. Oh, kalau aku sih apa ya? Lebih ke menghabiskan waktu bersama, Bu. Jadi misalnya harus ketemu. Kalau aku prefer ketemu sih. Kalau dulu apa dulu? Garis bawah ya. Dulu karena masih ya offline gitu. Jadi VC itu jarang sih. Mas sleep call tuh nggak ada aku dulu. Iya ketemu aja. Karena dulu kan satu itu juga tuh. Kampus. Satu angkatan. Oh gitu. Tapi sempat COVID juga nggak waktu itu? Enggak, sebelum COVID. Oh sebelum COVID. Pas COVID nggak ketemu dong? Pas COVID nggak ketemu. Apa bablas ketemu gitu. Wah ini penyebaran nih tadi. Pas COVID udah. Oh udah cut. Udah cut. Oh cutnya karena COVID. Enggak sih. Oh iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Oh adalah sesuatu itu. Oh baru inget ya. Quality time. Jadi quality time itu kadang-kadang orang-orang berbeda-beda. Ada yang kayak ini LDR gitu ya. Terus video call itu termasuk quality time ya. Video call termasuk quality time. Masuk dari situ. Masuk kan ya gitu. Ada yang pengennya ketemu fisik langsung. Ya aku pengen dua-duanya. Oh gitu. Dan kalau ketemu fisik langsung juga ada yang bilang quality time itu adalah saat kita deep talk. Iya pasti. Iya itu. Ngobrol, tatap-tatapan kayak gini matanya. Tapi ada juga orang yang tipe yang penting kamu deket sama aku. Aku ngerjain apa, kamu ngerjain apa, dekat. yang penting kamu gitu. kamu satu ruangan dengan aku dan dekat di situ. Nah, itu ada yang jadi orang itu mengekspresikannya beda-beda kayak gitu bahwa quality time itu ada yang memang harus ngobrol, HP ditaruh, tapi ya ada juga yang main HP juga ngerjain masing-masing ya. Misalnya kamu lagi ngedit gitu ya, terus cewekmu lagi ngerjain sesuatu tugas kuliah juga tapi di satu ruangan kayak gitu. Oke, lanjut lagi yang keempat. Yang keempat nih giving.
Giving tuh maunya Giving, dikasih memberi. apa mengasih, memberi apa memberi, senang memberi. Kalau dikasih itu kayak rasanya tuh kayak apa? Sayangnya tuh kayak terbukti banget tuh. Gitu ya. Validasi dia bilang kemarin tuh. Validasi banget. Oh gitu, rasanya melayang-layang nih. Oh, diinget-inget. Kalau dikasih makanan nggak ini dong. Nggak dimakan-makan, basi. Temen gua ada yang kayak gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi, di laminating makanannya. Dia diberi coklat gitu kan, Bu. Dia dibeli coklat. Terus apa? Kenapa? Silakan Mbak baca. Oh. Allah ya Robbi la haula wala quwata illa billah. Apa? Tinggal berapa menit aku nggak paham. Oh, kurang 5 menit. Oh, kurang 5 menit ya, nggak apa-apa. Lanjut nanti Terus, kita ini. Oh ya. Temanku tuh ada zaman SMP. Dia dikasih coklat sama yang naksir cewek. Kan dia cowok tau, Bu. Dia dikasih coklat sama yang naksir dia cewek, adik kelasnya itu. Dia tuh sampai beberapa bulan tuh gak dimakan itu coklat, Bu. Terus expired dong. Dimasukin kulkas. Freezer. Ya, di freezer. Beku. Ya, jadi itu emang ditinggal di freezer selama berbulan-bulan dulu. Aku emang gak habis pikir juga sama dia. Eman-emannya gitu ya. Aduh, ini dari dia. Iya, gitu kalau ya. dimakan eman-eman Tapi gitu. coklatnya biasa, bukan coklat Yes, ya, limited itu. edition, bukan? Bukan. Oh. Jadi dan setelah dimakan pun bungkusnya itu sampai disimpan. Luar biasa. Ya walaupun di bungkusnya tuh nggak ada tulisan apa-apa, itu tetap disimpan, Bu. Nggak dibuang Kalau langsung. kamu dimakan ya kemarin? Dimakan. Terus bungkusnya? Dibuang. Masa dimakan? Loh, tapi ada itu mantan itu setiap dia tak kasih apa jajan gitu disimpan bungkusnya sama dia. Gitu ya, sama kayak gitu. Iya. Ada yang kayak gitu ya. Bahwa ini ditulisin nanti pemberian satu. Tapi mungkin sekarang udah dibuang kayaknya sekarang. Kalau aku di buku ditempel pemberian 2 tanggal sekian gitu kali ya. Kalau aku sih, Bu, suratnya sih, Bu, ya. Karena memberi sambil nulis surat juga ya. Udah 3 surat berarti. Maksudnya kan aku kan udah ulang tahun ke ping 3. Oh gitu, udah 3 tahun. Dapat 3 surat. Dapat 3 surat. Ada 3 surat. Emang kalau anak-anak zaman sekarang itu suratnya dikit-dikit karena sudah ada HP ya. Kalau zaman saya bisa sebox itu. Koleksi. Iya, jadi kalau pas putus langsung dibakarin. Bakar. Dan segini penuh. Ya, yang bakar enak gitu ya, Bu. Hah? Yang bakar enak kan? Iya, dibaca lagi. Oh. Iya, sambil bakar sambil baca lagi. Ih lucu ya. Wah, ini lucu ya gitu. Enggak, maksudnya simple gitu loh, Bu. Jadi satu tinggal dibakar ya udah. Enggak, kalau aku satu-satu aku baca satu-satu. dulu sebelum dibakar. Kayak Buat gitu ingat-ingat bersama atau- foto-fotonya. Kan biasanya dulu ada surat pasti ada foto tuh. Iya. Di baliknya gitu biasanya, Bu. Iya, fotonya tuh ada tulisan di baliknya, ada kayak gitu. Tapi biasanya kalau ngirim surat ya itu ada foto kayak gitu. Dulu kita juga ada apa yang ngisi buku kayak diary gitu ya. Nama, tanggal lahir yang gitu tuh loh. Iya. Kayak gitu-gitu, terus kesan dan pesan. Nah, itu kita biasanya yang kita taksir juga isi dong gitu. Kita misalnya mau perpisahan SMP, SMA gitu kan, ngisi-ngisi alamat, tanda tangannya biasanya ada kesan dan pesannya tuh dia nulis. Kalau aku dulu zaman SMP tuh di kaos, Bu. Jadi kaos putih. Dia pakai spidol ditandatangani gitu. Ada tulisannya juga, Iya. kesan dan pesannya di situ. Waduh, penuh dong kaosmu kalau gitu. Iya, berapa orang itu, Bu? 32. Tapi bukan seragam. Bukan, jadi kayak kaos Kaos oblong putih, biasa ya. itu. Beli putih buat itu masih ada di rumahnya ketua kelasku dulu, Bu. Gitu. Terus ada buku tahunan juga pastinya. Iya, ya? pasti ada. Nah, buku tahunan tuh biasa ditandatanganin. Ya kan? Iya. Kayak aku tuh buku tahunan ditandatangani juga. Terus gimana ceritamu tentang ini yang keempat? Ya itu tadi, Bu. Kalau saya sih suka sih kalau memberi. Dan yang cerita unik itu yang mantan saya yang terakhir itu itu dia kalau tak kasih itu yang itu disimpan sama dia. Kayak gitu ya. Pemberian-pemberian kalian itu berupa apa gitu yang membuat mereka melewat makanan? Rata-rata coklat. Rata makanan sih, masih makanan.
Oh iya sih, emang kayak gitu. Aku juga seneng kok, hanya perhatian-perhatian kecil, cuman hanya dikasih. Bertanda kan perhatian-perhatian kecil itu juga bisa buat ciwi-ciwi itu melewat ya, kayak gitu. Hanya sekedar diberi permen lollipop atau diberi coklat gitu, susu atau makanan snack gitu ya. Nah itu terus, tuh. Kalau ya kayak tadi di awal tuh aku cerita. Jadi kalau misal dia apa ya contohnya kayak yang misal dia ada kompetisi gitu loh Bu, yang menguras tenaga ya dibeliin Pocari, ya itu merek ya. Nggak apa-apa. Nah, apa keletihan gitu. Oh iya ya, gitu supaya dia lebih semangat ya. Roti gitu. Tapi sebenarnya kamu datang aja kayak udah semangat sih. Gitu. Ya. Nggak usah datang misalnya di WhatsApp ya. WhatsAppnya itu memberikan semangat tuh seneng banget ya. Kayak gitu. Ya kalau didatang di kampus, nggak sekampus ya, nggak sekampus. Ini yang sekampus dia ini. Sesekolah. Sekampus kali ya. Kampus tinggi ya? Yang dulu. Ya. Kampus. Jadi pas datangnya bareng antar jemput atau sendiri-sendiri? Kadang antar jemput. Kadang antar jemput. Oh, ke rumahnya. Enggak di kos. Oh, di kos. Oke, terus kalau ketemu di kampus itu sudah janjian, nanti kita ketemu di tempat ini yang biasanya gitu atau gimana? Kayak gitu. Terus di sana ketemu langsung ngasih sesuatu misalnya. Ini nih. Ya nggak langsung juga, maksudnya gitu. Kadang-kadang. Tapi kalau di kampus juga jarang ngasih sih. Maksudnya ya ngasih pas udah di kos aja, kalau udah pulang. Oke, kalau masalah traktir gimana? Cewek traktir cowok. Ya, kalian gimana? Merasa itu hal biasa atau harga diri anjlok? Enggak sih Bu, kalau di era sekarang tuh emansipasinya tinggi. Enggak emansipasi. Jadi kayak cewek tuh beraneka ragam macamnya. Jadi nah kebetulan saya dapat yang yang nggak melulu tak bayar gitu loh. Oh gitu kan, ada yang cewek pertemuan pertama, 2 yang awal-awal cowok, kalau itu pasti Bu, semuanya itu pasti. Terus itu gantian, tapi setelah berjalannya waktu gantian, sudah saling kenal, udah ngerti gantian. Lama-lama bakal kayak gitu sendiri Bu. Oh iyalah. Jadi itu. Kalau aku sih kalau dibayarin tuh ya rasanya kok ya nggak malu sih Bu, tapi kayak nggak. Gimana rasanya? Nggak kepenaan gitu loh Bu. Nggak enak gitu. Oh ya, merasa tandanya rata-rata cowok berarti ya kalau dibayarin itu kayak aduh kok nggak nyaman gitu ya. Kalau nggak kepepet ya aku selagi bisa ya aku gitu. Tapi kalau kamu pas tongpes tuh alhamdulillah. Kalau pas kosong lagi bulan tua tiba-tiba makan somai yuk beb gitu kan, kayak gitu. Aduh mati dalam hati ini kagak ada duit nih gitu. Aku kadang juga terbuka kok Bu. Wah aku baru gak ada uang nih gitu. Terus kalau dia bilang yaudah pakai uangku dulu gak apa-apa. Ya udah. Oh dulu berarti dibayar dong utangnya. Pakai uangku dulu. Ya gak gitu maksudnya. Uangku aja ya, gitu. Pasti akan tak ganti dengan jajan lain. Jajan lain. Oh ya gantinya gitu ya. Gantinya gitu. Jadi kalau mungkin bayar transfer atau bayar enggak mungkin. Pasti ya, dia tapi enggak mau. Kadang-kadang juga kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misal pas split gitu Bu. Kalau pas antar jemput gitu naik motor boncengan. Nah, itu bensinnya gimana? Aku kalau selama pacaran itu budgetingku tuh di luar bensin Bu. Jadi kayak bensin tuh ya wis aku aja dulu. Oh, nggak pernah dia yang ngisiin. Sini aku isiin karena kamu antar jemput terus gitu misalnya. Atau kalau ini lagi nganterin aku tempat yang jauh-jauh misalnya kayak gitu. Aku yang bayarin gitu. Kalau kayak gitu biasanya dia yang maksa sih. Jadi kalau misal ada dia kan punya rumah di Wonosari tuh. Kadang minta nganterin ke Wonosari gitu. Ya udah kalau kayak gitu, kalau enggak bukannya perhitungan ya Bu. Kalau bukan bukan toh. Kadang diganti dengan dia bayarin aku maem atau gitu kamu bensin, bagi-bagi tugas ya. Kamu bensinnya, dia makannya kayak gitu. Itu dan bukan bagi-bagi tugas sih Bu juga. Jadi kayak kesadaran diri sendiri gitu loh. Iya, secara naluri aja gitu ya kan, nggak enak udah dianter gitu. Iya nanti kan. Ya kebetulan orang Jawa juga Bu. Jadi rasa pekewohnya. Iya pekewohnya pasti ada.
ntar ada waktunya kok gitu ya. Kamu bayarin terus gitu masalahnya. Nanti kalau sudah jadi suami istri biasanya kamu tuh yang ngomel nanti akhirnya kayak gitu. Udah dikasih duit masih minta melulu gitu ya, masih minta bayarin gitu kan. Udah dikasih uang bulanan, nanti kalau jalan bensin kamu, makan kamu, ntar berhenti di salah satu supermarket atau minimarket kamu juga gitu ya. Itu ya, nanti ada ya sekarang sih masih gak apa-apa. Gak tahu. Besok langsung iya, besok langsung emosional ya. Kayak gitu. Oke nih yang terakhir sebentar, yang keempat itu kalian dominan keberapa? Ini tadi keempat tadi apa? Giving gift. Oh iya, memberi. Gift ya. Gift itu keberapa? 4 sih. Oh 4 hampir bawah ya. Paling ketiga sih. Oh ketiga. Terus kalian nggak suka kalau misalnya pas ulang tahun gitu ada emas dinar, antam gitu ya, batang, emas dinar, antam gitu. Kalau alhamdulillah. belum kesana. Belum sampai itu sih memberinya. Levelnya belum. Levelnya masih coklat. Ya, itu aja udah senang banget gitu kan. Jangan dikasih itu shock malah nanti. Jadi masih yang dek-dekan aja lah, Bu. Oh iyalah, masih kuliah gitu. Masih apa? ngawali. Meningkatnya tuh juga nanti bakal meningkat sendiri kok, Bu. Oh gitu ya. Selagi meningkatnya isi dompet juga dulu. Oh, dari coklat ke jam tangan. Ya. Iya. Keren. Oke, kita langsung yang kelima terakhir. Yang kelima itu jul banget sih itu kayaknya. Kamu Lek. Acts of service. Melayani. Nah itu kamu melayani tapi tanpa diminta gitu melayani. Dirimu nomor kesadaran diri sendiri. Kamu melayani berarti ya? Iya. Kita yang melayani. Itu nomor berapa? Mungkin 1 sih. 1, Zul. Tadi itu 2 sih, Bu. Nomor 2. Jadi nomor 1-nya tadi apa? Nomor 1-nya quality time. Oh iya, quality time. Kalau saya itu saat ini ya nomor 1-nya itu menservis. Oh iya. Ya pasti emak-emak soalnya kan. Kayak gitu. Kalau dulu waktu masih muda lebih seneng yang quality time sama Word. Oh iya. Sama enggak deh, lebih seneng yang apa, Bu? Apa sih? Yang of service ya. Act of service. Act of service. Oh ya, act Yeah. of service. Oke. Itu aku lebih seneng tuh juga itu kayak gitu tuh yang kalau untuk anak-anak muda itu kan buat melewat-melewat kayak gitu ya. Kayak perhatian banget gitu kan. Minum diambilin kayak gitu, garpu mau makan, garpu diambilin. Dicoblosin. Iya. Sampai tarak misalnya makan somai gitu ya. Tarak memotong kan. Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Kalau dulu saya tuh pasti mintanya sama tukang somainya, Mas utuh aja ya, somai utuh gitu. Terus habis itu aku nggak bisa makan bulat-bulat gitu. Terus dia langsung potongin. Kebetulan aku jarang sih, Bu, jajan siomay. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Contoh. Iya. Masalah makanan tuh nggak pernah sih, gitu. Bu. Maksudnya di cuil tuh apa maksudnya? Cuil gitu, Bu. Dicuil gitu. Misalnya lagi di kampus nongkrong kan di kampus kan bisa ada tempat nongkrong, entah bangku, entah unda-undaan itu entah tangga. Kita kan bisa nongkrong di situ. Misalnya cowoknya lagi makan roti gitu, terus disobek. Kamu mau gitu, terus disuapin gitu. Itu begitu juga. Ya, pasti, Bu. Dan ya kayak Bu, jadi kalau kayak gitu tuh itu kayaknya paling membuat cewek nge-fly sih, Bu. Nge-fly. Iya, benar. Memang yang buat merembes melewatnya itu betul gitu. Tapi walaupun nanti akhirnya di titik mana akhirnya kebalik ceweknya yang menservis. Oh, iya kan? Kayak gitu. Karena seiring waktu kan dia jadi seorang ibu, seorang istri pasti ngeladeni. Tapi kalau waktu muda-mudanya dia pengen dong dijadiin queen, ratu gitu. Iya sih. Jadi kalau kebetulan aku dapetnya juga yang tuh, Bu. Sorry, belibet. Jadi kayak yang dia juga nerapin aku juga itu, Bu. Di aku, maksudnya dia membalas act of service-ku gitu, Bu. Oh, mati gitu. Bahasa apa meneh gemati. Gemati. Diartikan.
Apa bahasa Indonesianya? Biar pada tahu. Sembodo. Oh, gimana? Kembati, sembodo. Makin sulit ya, guys. Sama enggak sih, Bu? Artinya? Kayaknya Gemati ini itu kayak sayang banget memperjuangkan gitu loh. Kayak gitu. Memperjuangkan kayak gitu. Gemati tenan maksudnya sayang banget kamu gitu. Kalau sembodo ki apa ya? Ya, niat. Niat banget enggak gitu. Ya, sih? Tipis sih. Ya. Agak tipis. Mirip-mirip lah. Ya, oke lah. Ini udah selesai ya. Kayaknya kita ngebahas 5 love language-nya ya. Ini sebenarnya kalau itu gak hanya untuk pasangan ya. Maksudnya mengungkapkan atau mengekspresikan rasa cinta itu sebenarnya bisa ke orang tua, bisa ke keluarga, kakak adik kita gitu, atau kita nih satu tim gitu ya. Kayak gitu kan, bahasa-bahasa cinta itu selalu ada di kita. Tuh lo, kayak aku misalnya, tuh le di maam le, ini le gitu kayak gitu. Kayak gitu. Oke, ada yang mungkin nanti teman-teman mau bertanya nih tentang bahasa cinta gitu, boleh lah nanti komen-komen aktif di YouTube Rumpi Asik, di IG Rumpi Asik, FB dan juga TikTok Rumpi Asik. Banyain aja komen-komen di situ, bersaut-sautan juga kita senang banget, dan nanti insya Allah nanti kita balas, nanti dibantu mas-mas ini yang gemoy-gemoy ini. Siap membalas tentang 5 love language. Bahasa cintrong. Oke, terus jangan lupa ya untuk share, subscribe, dan like, komen juga di YouTube Rumpi Asik. Oke, kita nantikan juga episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.